yang berjudul Siklus Aktivitas Program Zakat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gita Lorenza dengan NIM 1930604073 akan menjelaskan bagian A, pengertian siklus program zakat. Siklus aktivitas program adalah proses urutan-urutan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu program, sehingga program yang dilakukan mencapai hasil yang baik. Siklus aktivitas program menjelaskan tahapan yang harus dilalui ketika suatu program dilaksanakan agar program tersebut mencapai hasil guna dan daya guna yang paling baik. Siklus aktivitas program penting untuk diimplementasikan oleh semua organisasi lembaga pengelola zakat karena mempunyai karakteristik. Yang pertama, ada program yang disusun dan dilaksanakan merupakan program yang paling tepat baik bagi masyarakat maupun perkembangan organisasi lembaga pengelola zakat. Program yang dilahirkan bukan secara tiba-tiba atau dadakan tanpa pertimbangan jangka panjang dan alasan-alasan strategis. Yang kedua, ada program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang ketiga, penyimpangan dan kegagalan program dapat dieliminasi bahkan bisa dicegah secara dini. Yang keempat, dapat dipantau perkembangan program dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan program yang sedang atau telah dilaksanakan. Yang kelima, mendapat umpan balik secara kontinu sehingga mampu meningkatkan perbaikan program serta memperoleh inspirasi bagi kreasi program baru pada masa selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dila Selvia dengan NIM 1930604066 akan menjelaskan bagian dari proses siklus aktivitas program zakat, bagian perencanaan strategi zakat. Dalam proses perencanaan strategis harus menyusun nilai-nilai yang dianut organisasi, menentukan visi dan misi, serta tujuan dari organisasi. Perencanaan ini harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun yang akan datang. Perencanaan strategis harus juga mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi. Perencanaan strategis harus menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai organisasi. Berikut langkah-langkah dari perencanaan, diantaranya sebagai berikut. 1. Menentukan visi yang jelas dan mencari misi apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut dan nilai yang menuntunnya. 2. Memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, baik politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi, dan pandangan masyarakat terhadap organisasi, serta perhatikan kembali struktur organisasi, budaya, filosofi, dan cara kerjanya. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, serta peluang dan ancaman atau penghalang di lingkungan luar. 4. Menetapkan keuangan dan sumber lain yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana. 5. Menentukan tujuan dalam sebuah bingkai waktu dan bagaimana untuk mengukur keberhasilan dalam memonitoring, mengevaluasi, dan mereview. 6. Pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategis dari segi proses perencanaan yaitu 1. Menetapkan atau mengkonfirmasi visi organisasi dan mengklarifikasi tujuan. 2. Membantu mengidentifikasi isu-isu kunci organisasi. 3. Menghadirkan sebuah gambaran yang jelas tentang nilai organisasi dan cara pencapaiannya. 4. Mendorong untuk fokus pada hasil dan dampak atau akibat agar sumber daya yang ada termanfaatkan secara baik. 5. Memanage perubahan lingkungan. 6. Pengembangan organisasi dan membangun tim. 7. Meredam konflik. Dan 8. Membangun mengidentifikasi problem dan menemukan solusinya. 9. Mengembangkan komitmen pada tujuan organisasi. 10. Memotivasi tenaga pengelola para amil zakat. Ada juga kesulitan yang mungkin dihadapi dalam perencanaan, yaitu 1. Membuat perencanaan memakan waktu dan butuh waktu untuk mempelajari teknik-teknik yang digunakan. 2. Dapat menciptakan ketegangan antara perencana dan pelaksana. 3. Ketidakmampuan untuk memilih antara perencanaan tujuan dan proses untuk mencapainya.
4. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk berpikir strategis dibandingkan bekerja secara operasional. Baiklah, saya akan menjelaskan yang bagian D, implementasi program. Dalam mengimplementasikan program, yang perlu diperhatikan adalah A. Kejelasan panduan yang berasal dari perencanaan strategis. B. Penyusunan struktur organisasi, job description, dan rekrutmen personil. C. Penyediaan sumber daya peralatan, bahan, alat, dan keuangan. D. Penggerakan atau pemberian arahan dan instruksi setiap kegiatan. E. Supervisi dan konsultasi kegiatan secara terus-menerus. F. Sistem reward dan punishment yang jelas dan nyata. Penjajakan kebutuhan adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang berasal dari situasi atau permasalahan yang ada, sehingga diperlukan suatu program untuk membantu mengatasinya. A. Adapun bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka melakukan penjajakan kebutuhan program adalah A. Survei potensi dan permasalahan masyarakat, analisis data dan fakta yang ada. B. Kelompok diskusi terarah. C. Evaluasi dan umpan balik program yang sudah ada. 4. Tahapan program 110. A. Programming dan budgeting. B. Implementasi program akan terhambat dan sering berjalan lambat karena koordinasi yang buruk. C. Survei pendahuluan untuk menentukan sasaran wilayah atau target area bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal keadaan desa atau wilayah, baik masyarakat maupun lingkungannya, dan memperkirakan kebutuhan informasi. D. Pengkajian desa atau wilayah. E. Kajian masalah dan kebutuhan kajian potensi. F. Perencanaan atau pengorganisasian kegiatan. G. Pemantauan kegiatan atau monitoring. H. Evaluasi kegiatan. Baik, perkenalkan, nama saya Bella Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang monitoring dan evaluasi zakat. Monitoring adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring zakat berbantuan teknologi informasi berupa dashboard monitoring zakat untuk memudahkan pimpinan atau auditor dalam menyampaikan atau memantau laporan pendistribusian zakat. Dashboard ini juga dapat digunakan pimpinan atau auditor, lazis, dan masyarakat untuk memonitoring dan melihat wilayah mana saja yang telah disalurkan zakat. Dashboard ini juga dapat digunakan pimpinan atau auditor, lazis, dan masyarakat untuk memonitoring dan melihat wilayah mana saja yang telah disalurkan zakat. Sedangkan langkah monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pengelolaan zakat perlu dilaksanakan secara rutin untuk memastikan setiap lembaga zakat dapat menyampaikan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariat dan perundangan yang berlaku. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.